Ada pemandangan berbeda saat banjir menerjang Pekalongan, Jawa Tengah pada awal pekan lalu. Rekaman video ini menyedot perhatian publik lantaran menampilkan aksi jenaka sejumlah warga. Bukannya menunjukkan raut wajah sedih, warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa justru berjoget dan bernyanyi terpesona. Aku terpesona. Lagu Terpesona memang kerap digunakan sebagai yel-yel TNI dan musik latar di aplikasi TikTok. Namun Anda jangan salah sangka, Terpesona bukanlah lagu milik TNI. Lagu ini ternyata sudah dirilis sejak 9 tahun lalu. Penyanyinya adalah grup vokal asal Talaut, Sulawesi Utara, New Nazareth. Liriknya memang gampang diingat dan nadanya membawa efek bahagia luar biasa. Ini dia penyanyi aslinya. Yang satu ini juga viral pemirsa. Rombongan motor gede alias moge melaju dengan santai dan dapat melenggang bebas dari razia ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat. Padahal, sejak akhir pekan lalu, Pemkot Bogor telah menerapkan sanksi denda bagi pelanggar serta diminta putar balik arah. Dari hasil penyelidikan, rombongan moge ini berasal dari salah satu klub motor yang menggelar touring menuju kawasan puncak. Satgas COVID-19 Kota Bogor pun langsung bergerak cepat mengusut kasus ini. 3 dari total 12 pelanggar berhasil diciduk pada Sabtu kemarin. Mereka harus menjalani sidang tipiring dan membayar denda maksimal sebesar Rp250.000. Kami mewakili teman-teman yang lain memohon maaf kepada pemerintah Kota Bogor, Bapak Wali Kota, kemudian aparat dari Polres, Bapak Kapolres dan juga aparat Satgas COVID-19 di Kota Bogor atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kegiatan kami hari ini. Mobil melaju di jalan tol tentu sudah biasa. Lalu apa jadinya kalau bajai masuk tol? Pengendara mobil di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur dihebohkan dengan kehadiran bajai yang masuk tol dan melawan arah. Mengutip detik.com, Kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Akmal menyebut aksi nekat supir bajai ini terjadi pada Senin lalu. Setelah diberhentikan petugas PJR, sopir bajai mengaku tidak tahu jalan, namun sang sopir tetap dikenai tilang. Wah, ternyata bahagia itu sederhana ya pemirsa, melihat apa yang dilakukan oleh warga Pekalongan untuk melupakan diri sejenak dari banjir dan juga menghibur diri mereka dari banjir yang sedang menimpa. Nah, kita ke informasi berikutnya. Dit. Ada undangan nih Dari siapa? Ferdi, Riana, Anggia. Waduh, banyak banget. Ini nikahan masal apa gimana? Thank you ya. Siap. Nah, pemirsa, kebetulan sekali nih berbicara tentang pernikahan, beberapa waktu terakhir sempat viral ada wedding organizer yang menyebarkan selebaran ajakan untuk menikah anak di bawah umur. Padahal sejatinya menikah di bawah umur dilarang oleh negara karena sudah ada peraturannya. Berikut liputannya untuk Anda. Warga ibu kota dihebohkan dengan beredarnya selebaran dari sebuah wedding organizer bernama Aisyah Wedding. Aisyah Wedding menyarankan orang tua agar menikahkan anak pada usia muda. Bukan hanya itu, setelah ditelusuri, ternyata Aisyah Wedding memiliki beragam promo untuk poligami dan nikah siri. Pendiri Drone Emprit dan media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyimpulkan jika viralnya Aisyah Weddings bertujuan hanya untuk membangun keresahan. Cara ini dinilai berhasil karena informasi ini tidak jelas muasalnya dan tidak diketahui siapa pembuatnya. Curigaan berikutnya apa lagi? Sesuatu ini kan oke lah, ini main-main mungkin ya. Oke lah, mungkin ini iseng atau mungkin masih dummy, belum selesai gitu. Tetapi kenapa ada spanduk? Sebenarnya kok nggak di satu tempat saja, tapi ada 3 tempat seluruh Indonesia. Dan itu ada emailnya, silahkan kontak, @aisyahweddings.com yang merefer ke domain ini. Artinya kan serius. Selain Aisyah Wedding, wacana festival Santet yang diinisiasi Persatuan Dukun Nusantara alias Perdunu di Banyuwangi, Jawa Timur juga menuai polemik. Festival Santet yang disebut-sebut akan digelar pada akhir bulan ini akhirnya urung dilaksanakan.
Perdunu akan mengganti Festival Santet menjadi kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ya udah ya. Nah, pemirsa, setelah tadi saya mengajak Anda untuk melihat informasi dari dalam negeri, selanjutnya saya memiliki informasi juga nih yang paling unik dari mancanegara. Salah satunya informasi dari negeri beruang merah atau Rusia, di mana biasanya nih warga-warganya ketika menikmati musim dingin, mereka hanya berdiam diri di rumah. Tapi untuk musim dingin tahun ini, mereka justru melakukan kegiatan unik. Rekaman yang viral ini memperlihatkan salju melengkung di udara yang diberi nama #Freezing Cold Challenge. Tantangan ini berasal dari air panas yang dilontarkan ke udara dingin, sehingga air menjadi beku. Tantangan yang sempat menggemparkan wilayah tempat itu, rupanya juga banyak ditiru. Beberapa di antaranya mereka bahkan memberikan inovasi yang berbeda dengan menambahkan pewarna makanan dan cat tertentu. Tidak hanya manusia, datangnya salju juga dinantikan seekor panda bernama Ding Ding. Penghuni kebun binatang Moskwa, Rusia ini sangat menikmati meluncur menuruni bukit yang tertutup salju. Ding Ding merupakan hadiah dari Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2019. Ia dikirim bersama panda jantan lain bernama Ruyi. Keduanya akan dipinjamkan selama 15 tahun sebagai bagian dari program penelitian bersama. Aksi fauna berikut ini juga bikin gemas pemirsa. Sekawanan penguin ini terpana melihat gelembung-gelembung bertaburan yang menghampiri mereka. Lihat saja penguin-penguin lucu ini yang bersemangat bermain gelembung sabun. Menurut pengelola kebun binatang setempat, gelembung sabun ini merupakan cara yang cukup populer di seluruh dunia dan aman untuk digunakan untuk menghilangkan stres para satwa. Sebagai sajian penutup, kami hadirkan Han Genye yang tenar gara-gara ekspresi wajahnya. Gara-gara ekspresi jenakannya saat menjadi konduktor sebuah band lokal, petani apel ini mampu mendulang lebih dari 800.000 pengikut di aplikasi TikTok. Semua anggota band bentukan Han merupakan petani buah apel. Band yang sudah terbentuk sejak 6 tahun silam ini kerap dihadirkan di acara pernikahan, perayaan Imlek, hingga pemakaman. Han juga memanfaatkan ketenarannya di media sosial untuk memasarkan hasil kebun miliknya. Hanya dalam waktu beberapa malam, Han mampu menjual lebih dari 1.000 kotak apel.